Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakira Hasna. Saya dari Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hadis tentang toleransi sebagai ujian tengah semester hadis Narbawi. Dengan dosen pengampu, Ibu Hajah Debibik Nabilatul Fauziah LCMA. Adapun materi yang pertama yaitu definisi toleransi. Toleransi dalam bahasa Arab yaitu istilah yang lazim dipergunakan sebagai padanan kata toleransi, yaitu samaha atau tasamuh. Dan para pakar psikograf bahasa Arab mengartikan sebagai berlaku lembut dan mempermudah. Menurut Maklub pada tahun 1994 pada halaman 349. Nah, kata toleransi ini berasal dari kata serapan bahasa Inggris, yaitu tolerance, yang definisinya tidak jauh berbeda dengan kata toleransi atau toleran. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI disebutkan bahwa arti kata toleransi ini bersifat atau sikap toleran. Nah, maksud dari toleran ini yaitu sikap menghargai, menerima, dan membiarkan perbedaan pendapat orang lain. Adapun menurut Ibnu Al-Manzur dan Munawwir, kata ini pada dasarnya bersifat al-juj, yaitu kemuliaan, atau saat al-sadar, yaitu lapang dada, dan tasahul, yang artinya ramah dan suka memaafkan. Dan makna ini berkembang lagi menjadi sifat lapang dada atau terbuka dalam menghadapi perbedaan dan bersumber dari kepribadian mulia. Materi selanjutnya yaitu ada hadis tentang menghormati keyakinan non-muslim. Adapun hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ani bani Juraij qala kana fi kitabin nabi ila ahli Yaman wa man karihal Islam min Yahudi wa Nasrani fa innahu la yahulu an dinihi wa alaihi jizyatu ala kulli halim dakarin wa unsa huryin wa abadin. Yang artinya dari Ibnu Juraij, ia berkata, di antara isi surat Rasulullah SAW kepada penduduk Yaman adalah siapa di antara penduduk Yahudi dan Nasrani yang tidak mau masuk Islam, maka dia tidak dihalangi menjalankan keyakinannya. Akan tetapi ditetapkan jizyah atas setiap orang yang berakal, laki-laki, perempuan, merdeka ataupun budak. Hadis riwayat Abdurrojak. Dalam hadis ini, Islam memperbolehkan umat manusia yang berbeda agama. Contohnya dalam hadis ini yaitu penduduk Yahudi dan Nasrani. Islam tidak melarang mereka untuk beribadah kepada Tuhannya masing-masing. Dan Islam tidak memaksa mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena Islam mencintai kedamaian dan tidak ada unsur paksaan. Islam juga merupakan agama yang menjadi sikap toleransi sebagai bagian yang terpenting. Sikap ini lebih banyak teraplikasikan dalam wilayah interaksi sosial, sebagaimana yang ditunjukkan dari sikap Rasulullah SAW terhadap non-muslim pada zaman beliau masih hidup. Jadi, jika kita menerapkan toleransi kepada orang lain, maka hidup kita akan aman, damai, dan tentram. Karena makna dari toleransi ini yaitu kedamaian atau keramahan terhadap perbedaan. Adapun
Pada zaman Rasulullah, mmm, Rasulullah mengajarkan kepada pengikutnya untuk, berinteraksi kepada non-muslim dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, kebaikan, dan keadilan. Seperti yang terjadi di antara Asma binti Abu Bakar dengan ibunya, Qutailah. Suatu ketika Qutailah ibunya itu datang untuk mengunjungi putrinya dengan membawakan beberapa hadiah. Namun, Asma tidak menerima pemberian tersebut karena ibunya adalah seorang musyrikah. Kemudian turun wahyu dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang memerintahkan untuk berbuat baik dan adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi umat Islam. Jadi di zaman Rasulullah juga mengajarkan bahwa kita tidak boleh radikalisme dan kita harus bersosialisasi dan berinteraksi kepada sesama manusia yang berbeda agama. Lalu selanjutnya ada nilai pendidikan dalam hadis tentang toleransi ini, yaitu memberikan pelajaran bahwa Islam sangat menghormati keyakinan yang dianut setiap orang. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam, sebab agama atau keyakinan itu berkaitan dengan hati. Hati seseorang tidak bisa didesak untuk meyakini keimanan tertentu. Hanya saja, kalau dalam negara Islam terdapat sejumlah penduduk yang tidak mau memeluk Islam, maka mereka diwajibkan membayar jizyah. Jizyah ini yaitu sejumlah dana yang dibayarkan kepada pemerintah Islam karena jaminan perlindungan yang diberikan dan sekaligus untuk menghapus kewajiban jihad dari pundak mereka. Nah, penerapan jizyah ini bukan untuk menundukkan kaum non-muslim sebagai warga kelas 2. Adapun materi selanjutnya yaitu tentang batasan toleransi dalam Islam. Di dalam Islam yaitu mempunyai batasan terhadap toleransi. Nah, toleransi dalam Islam ini bukan berarti sikap sinkretris, akan tetapi pemahaman yang sinkretris dalam toleransi beragama merupakan kesalahan dalam memahami arti tasamuh, yang berarti menghargai yang dapat mengakibatkan pencampuran antara yang hak dan yang batil, ataupun talbisu al-haq bi al-batil. Karena sikap sinkretis adalah sikap yang menganggap semua agama sama. Sementara sikap toleransi dalam Islam adalah sikap menghargai dan menghormati keyakinan dan agama lain di luar Islam. Bukan menyamakan atau menderajatkannya dengan keyakinan Islam sendiri. Jadi, makna toleransi dalam agama Islam itu menghargai dan menghormati keyakinan orang lain, bukan beranggapan bahwa semua agama itu sama. Akan tetapi agama yang berbeda itu harus dihormati karena kita harus menghargai keyakinan orang itu sendiri. Jika kita menghargai kepada orang lain, maka orang lain pun akan menghargai kita. Maka sangat penting diterapkannya sikap toleransi dalam agama Islam. Nah, selanjutnya sikap toleransi dalam Islam itu berhubungan dengan akidah yang sangat jelas, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengajak para ahli kitab, pada ahlul Alkitab untuk hanya menyembah dan tidak menyekutukan Allah. Lalu selanjutnya yaitu ada implementasi toleransi dalam masyarakat.
yaitu terwujudnya kebebasan beragama merupakan syarat utama dalam membina kehidupan yang toleran dan harmonis antar sesama. Kebebasan beragama meliputi kebebasan untuk meyakini dan menjalankan prinsip agamanya dengan aman dan tanpa intimidasi. Ketiadaan kebebasan beragama dalam kehidupan akan mengantarkan masyarakat kepada terjadinya konflik sosial. Tetapi kita lihat di zaman sekarang melakukan doa bersama orang-orang non-Muslim atau istighosah, menghadiri perayaan Natal, mengikuti upacara pernikahan mereka atau mengikuti pemakaman mereka merupakan cakupan dari surat Al-Kafirun. Jadi di dalam surat Al-Kafirun ini untuk ada arti ayat untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, semua hal itu tidak boleh diikuti umat Islam karena hubungannya dengan akidah dan ibadah. Orang-orang non-muslim juga tidak ada gunanya untuk mengikuti peribadahan kaum muslimin karena sama sekali tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan dalam materi hadis tentang toleransi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.